Yo guys, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend. Saya langsung update cepat ya. Jadi GPL teman-teman untuk ngasih tanggapan terkait kondisi market terkini dari technical dan juga updatean berita terbaru. Dari Iran dan US teman-teman. Pakistan ya mendorong supaya US dan Iran ada tahapan diskusi yang terbaru. Jadi negosiasi ulang supaya tercipta perdamaian yang baru. Ya, Pakistan di sini juga menahan serangan ya terhadap Houthi. Kemudian juga ya kita lihat per berita itu keluar sih WTI atau WTI turun ya. Jadi $88 per barel. Uh, Memang ini masih sekitar jam setengah 11-an malam di hari Jumat. Jadi masih ada pergerakan karena masih ada berita lagi, kalau saya nggak salah jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu newsnya datangnya dari Trump, ya. Trump mengatakan kalau dia belum menentukan akan melakukan serangan yang major, dan mulai melihat kalau Iran itu menerima diskusi atau obrolan ya, atau talks kita bilang ya, interaksi lah ya, secara serius katanya. Dan akhirnya berita updatean terbaru adalah tadi jam 12 malam ya, ini waktu hari apa namanya, tapi ini mungkin bukan berita baru ya, lebih ke report lah atau lebih ke laporan ya. Trump ada dapat laporan kan kalau dia tuh sudah menginstruksikan supaya pasukan Amerika itu tidak melakukan serangan ya terhadap Iran. Update-nya seperti itu ya. Di sini reported Trump on Friday instructed bla 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 bla, halting 13 consecutive days of daily strikes. Jadi setelah 13 hari berturut-turut digempur terus, sekarang ditahan. Ceritanya direm nih. Ya berdasarkan sumber menyatakan bahwa is unclear whether the order is one of pause or signals a sustained halt. Artinya cuman sebentar doang berhenti atau ini bisa berkepanjangan gitu ya. They say the move creates diplomatic space and reflect limit to the effect of strikes absent renewed large-scale operations. The military can mobilize relatively quick if ordered to resume and is planning for a possible return to large-scale action, but has not received such an order. Ya, the White House did not respond. Dan memang sebenarnya dapat kabar juga katanya Trump mau ketemu dulu sama Netanyahu. Jadi ekspektasinya adalah sampai minggu depan mungkin baru ada aktivitas serangan lagi dan itu bisa mempengaruhi minyak lagi gitu ya. Nah, teman-teman yang perlu kita ketahui sejauh ini market itu bergerak berdasarkan pergerakan oil ya. Jadi S&P dan Nasdaq walaupun ada earning report yang bagus tetap ya kita ngelihat dolar US oil titik ya dua kondisi itu yang menentukan ya supaya mungkin bukan supaya tapi lebih kepada biar ada gambaran ya kira-kira market tuh mau mengalihkan uangnya kemana gitu kan dan kita juga bisa lihat sih dari aktivitas tersebut gitu. Jadi simpelnya kalau kita lihat serangan masih berlangsung, ETF juga masih outflow ya. Jadi ya terlihat juga lah dari price action. Ya tekanan jauh pada Bitcoin mengkonfirmasi Three River Evening Star kondisi candlestick pattern yang kita bahas pada saat hari Jumat lalu during the live streaming. Terus juga kita ada bahas ini ya teman-teman soal kemungkinan kita bergerak di dalam channel dan I think until today kita masih gerak di dalam channel itu. Jadi kalau kita lihat dari perspektif time frame lebih kecil, teman-teman bisa gambarkan garisnya seperti ini. Ya, ini sebenarnya sangat subjektif sih ya, bisa juga tarik kayak begini ya, beda-beda teman-teman. Tapi at the end of the day, ya ini intinya adalah channel tuh. Ya, at the end of the day ini adalah channel gitu ya. Pergerakan dia seperti ini gitu kan. Kalau kita mau tarik garisnya seperti ini juga bisa. Tinggal di adjust aja ya, supaya terlihat lebih rapi gitu. Tapi kalau misalkan kita mau lebih objektif supaya tidak subjektif ya, tapi kita lihat berdasarkan apa yang ada gitu kan. Sebenarnya ini kan adalah area supply ya. Kita ngelihat ini ada titik di mana Bitcoin itu akhirnya mengalami reversal. Jadi setelah sempat naik sekitar 20%, if I'm not mistaken, nggak sampai ya 15-14% teman-teman, Bitcoin drop, pullback, and then drop lagi lebih jauh ya sampai lowest point-nya tuh di sekitaran 57 ribuan ya. Dan setelah itu kita reversal atau naik gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dikonsider bahwa ini adalah area demand yang paling major ya. Kalau kita nanti suatu saat ngelihat Bitcoin turun ya, nanti ditanyakan kira-kira di mana ya dia bisa mantul gitu. Minimal ya mungkin di area ini dia bisa mantul dikit gitu ya. Nggak semuanya tapi minimal mantul dikit gitu. Nah, kedua
Kalau kita lihat ya, ini kan adalah area supply demand dulu ya. Kita tandain supaya kita tahu gambarannya, range besarnya tuh di mana. Nah, yang kedua adalah internal structure-nya. So if we marked up ya, area ini adalah lower low terakhirnya dia teman-teman, by body candle ya. Kalau misalnya kita mau bilang dari posisi butut, ya nggak ketemu gitu kan, karena low dia masih create lower low tapi by butut doang gitu kan. Tapi di sini kesimpulannya adalah lower high-nya yang ini ya. Kalau kita mau anggapan ini ya dia sudah membentuk sebuah struktur mini atau struktur kecil gitu ya, katakanlah seperti ini dia pullback, habis itu dia turun gitu kan. Nah di sini kan titik reversalnya ya teman-teman. Jadi dia sebetulnya mengalami reversal setelah high point itu diambil atau di break. Lalu dia membentuk high point yang baru di sini, dia break ya, dan dia membentuk high point yang baru di sini, lalu dia break. Maka pertanyaannya low point-nya di mana ya? Yang kedua itu setelah yang di bawah ini teman-teman, itu adalah di sini. Yang kedua, ya. Yang ketiga adalah ketika dia membentuk higher high, higher low yang baru adalah di sini. Nah, jadi pada konteks di pergerakan saat ini, kita bisa mapping. Ini adalah area strong low yang kita bilangnya teman-teman. Ini strong low-nya kita nih. Oke, dan di atas ini adalah strong high-nya kita, ya high point kita yang terakhir gitu. Dan dia belum break gitu kan dari situ. Nah, yang terjadi adalah harga mengalami rejection pada supply lalu mengalami koreksi. Ya, kalau kita ngambil swing besarnya, low ketemu high, kita tuh lagi testing ke level Fibonacci 0,7%, 0,79%. Dan di sini juga terdapat yang namanya fair value gap. Kebetulan pada time frame 4 jam kelihatan di sini jelas ya, teman-teman. Baru defisit segini, ada reaksi lagi, ada tambahan reaksi lagi gitu. Nah, cuman kondisi ini juga diperkuat ya, nggak cuman pada itu, tapi kita kalau menggunakan ya tadi trendline teman-teman itu bisa ya. Kebetulan trendline-nya di sini ada low ketemu low ya. Ini kan cuma sweep doang nih. Artinya kan yang valid yang 1 dan 2 dong ya. Di sini centang-centang gitu kan. Dan yang ketiga di sini ya, valid teman-teman. So technically Bitcoin itu masih dalam struktur internal yang relatif bullish kalau berpatokan pada ini. Ya itu aja teman-teman sekalian ya. Tapi Vin, kalau misalkan di argumentasinya adalah, guys, ini kan tapi posisinya udah di supply dan supply itu ngasih reaksi. That's also correct ya. Dari dua sisi teman-teman. Makanya kan market itu tergantung ya. Kita pakainya time frame-nya yang besar atau yang kecil gitu kan. Kita mau trading kan time frame kecil atau time frame besar. Itu kan yang ditanyakan lagi teman-teman. Nah kalau kita lihat posisinya seperti itu. Ya ini strong low-nya, ini strong high point-nya. Lalu harga sedang mengalami retracement. Singkatnya seperti itu ya. Nah, kalau kita deep dive, katakanlah ya dia mantul nih dari sini. Mantulnya kemana? Saya langsung ke 30 menit dari time frame 4 jam. Ya, bayangin itu lompat time frame lumayan panjang teman-teman. Ya, saya nggak bahas 1 jam, saya nggak bahas 2 jam, saya nggak bahas 45 menit, kita bahas langsung 30 menit. And what do we have? Ya, di perspektif time frame 30 menit. Kondisinya, ini adalah our latest swing. Oke, jadi ini kalau kita lihat nih internal ini ya, harga naik poco-poco 1 2 3 4 5 and then jebret dia turun kencang dalam keadaan yang sangat impulsif ya. Very very impulsif sampai akhirnya ya bisa dibilang banyak meninggalkan fair value gap ya di dalam internal zone-nya sendiri. Ini menandakan kalau biasanya tekanan ini terjadi dengan volume yang lumayan agresif lah kalau kita bisa bilang gitu ya. Ini sih nggak kelihatan karena saya pakai chart indeksnya ya teman-teman. Tapi kalau kita buka chart let's say perpsnya ya, ini kelihatan tuh high volume ya, merah-merah gitu ya. Pressure dari volumenya juga tinggi, itu artinya itu tekanan jual bertekanan tinggi lah kita bisa bilang. Begitulah simpelnya teman-teman ya. Balik ke sini kalau kita lihat fair value gap-nya itu udah kita notice even tanpa kita ngelihat volume itu. Jadi kita bisa bilang secara struktur adalah bearish ya. Maka kalau misalkan kita mau be fair teman-teman, ya Bitcoin kita nggak bisa consider bener-bener bullish kalau misalnya dia nggak bisa claim area itu ya. Dia tetap bisa aja tuh dia naik cuman sementara tapi akhirnya rejected dan dia turun lagi gitu, nembus trend line-nya, bahkan menciptakan lower low yang baru, menembus previous strong low-nya ya. Itu adalah kondisi yang kita lihat saat ini teman-teman. Nah jadi kan mix nih ya, kalau kita bisa bilang oh ya ada positifnya ada negatifnya juga. Mau digambarkan ini sebagai triangle juga benar ya, artinya kan dia konsolidasi. Cuman kalau saya melihat kayak kondisi begini nih agak kurang tepat ya, apalagi kalau weekend sih ya, karena kalau weekend itu kita tahu kadang nyaru ya, ibaratnya antara dia memang beneran sideways ngebentuk pola atau dia cuman sideways karena nggak ada volume. Itu yang bikin nyaru kalau di weekend gitu ya. But for now guys,
Here's my expectation. Saya expect Bitcoin bisa bounce dulu, minimal untuk testing ya. Kalau kita bilang ini menggunakan Fibonacci, ya minimal dia bisa testing lah ke level mana. Biasanya minimal 62% lah dia testing gitu. Artinya dia bisa bounce sampai 64.900 atau 65.000 before the next leg drop. Kalau memang dia akan drop ya. Tapi kalau misalnya kita masih maintain dengan previous idea bahwa dia masih bisa visit sampai ke level 70.000 karena kita melihat adanya expanded atau potential expanded ABC di sini before dia drop lagi, ya saya pikir itu juga I think a solid idea gitu ya. But for now, let the charts yang kasih tahu ke kita which one yang high probability. Dan untuk saat ini, ya saya simple aja ya. Secara risk to reward juga lebih menarik kalau misalnya kita manfaatin area atau zona ini. Dan ya untuk dia nyari ke harga ke atas ya. Ya itu sih mungkin untuk sementara yang bisa saya sampaikan teman-teman. Alright, so maybe it's a little bit mixed. Tapi untuk make it clear ya, just to make it clear, Anda bisa patokan dengan trendline inilah untuk sementara waktu gitu ya. Selama dia nggak tembus, ya saya expect dia masih bisa mantul. Simpelnya begitu. Oke? So guys, that's gonna be the quick update for the weekend. God bless everyone and see you guys again in the next live streaming and next live update. Cheers! Bye-bye guys!